Kalau kita masih dalam kondisi meditasi, ya kita ini kan mendapatkan satu kesadaran. Naik lagi ke samadhi, bisa ngomong kesadaran murni. Tapi kalau sudah di level hakikat atau makrifat itu sudah bukan lagi kesadaran murni, tapi kesadaran yang sudah paripurna. Orang-orang yang sudah bisa mencapai ke kesadaran purna, paripurna, itu adalah orang-orang yang sudah bisa menikmati dualitas semesta. Jadi apapun diterima dengan baik karena hakikatnya semua adalah baik. Jadi serat Gadulucu, Dermo Gandul, Surat Kondo, Babat Tanah Jawi itu sama, itu kan anonim semua. Sama halnya dengan serat-serat Dewa Ruci, terus Nabi Khidir, Suruk Linglung, itu kan juga, ya itu jelas. Walaupun anonim, tapi nampak bahwa itu gayanya Sunan Kalijogo. Tapi yang satu ini, yang kontroversi ini, memang sembunyi betul orangnya. Nah, tapi tadi saya sebutkan bahwa andai kata si sosok ini masuk dengan halus dipersilakan keluar, selesai. Nah, justru yang dibuat kidung ini dialognya ini. Dialog itu kalau kita rasakan betul, ya, memang orang yang mau menunjukkan secara walaupun samar bahwa ini menyangkut tentang pengembangan Islam di Jawa, lewat mana yang harus dilalui, yang betul itu, seperti itu. Jadi tidak dilihat casingnya, tidak dilihat dari wadahnya, tapi isinya. Tadi disebutkan bahwa akulah lanange jagat. Nah, jadi waktu Gadulucu ditanya tentang arti dari Gadulucu itu apa? Lanange jagat. Lek wedok wadone jagat. Yang tinggalnya di pusri jagat, ya. Wanita sejati. Wanita sejati, ya. Wanita sejati, laki-laki sejati. Nah, ini kan apa ya? Artinya dikatakan sejati itu segala-galanya, termasuk mungkin kemampuan seksnya itu. Tapi dan mengartikan seks ini secara suci, secara sakral. Itu namanya laki-laki sejati. Tidak untuk hura-hura, tidak untuk maksiat, tapi betul-betul ini satu karunia Tuhan untuk mengembangkan umat manusia. Jadi kalau laki-laki sejati itu dan wanita sejati itu mengartikan seks itu tidak hanya sekedar untuk sensasi dan kenikmatan semata, tapi memberikan jalan untuk kehidupan atma-atma yang baru. Gitu. Betul. Kelahiran kehidupan selanjutnya. Kan gambarannya kan begitu ya, tentang mulai diceritakan juga oleh Gadulucu ini tentang proses kehamilan. Makanya digambarkan semacam itu, jadi kepala tersembunyi digosok-gosok, itu kan Linggayuni. Linggayuni kan, Linggayuni itu kan ibu bapak, asal manusia. Nah, yang harus disakralkan. Bahkan Linggayuni itu menurut sementara para ahli itu merupakan benda alat untuk upacara yang pertama di dunia ini, Linggayuni. Sebab manusia itu tahunya bahwa dia itu di dunia ini lahir atau keberadaan dia di dunia karena Linggayuni ini. Simbol penciptaan ya tadi. Nah, itu. Bahkan di situ si Gadulucu juga menuraikan agak panjang lebar tentang nyemprot. Nah, itu kan kalau sekedar kita dengarkan dengan tanpa kita rasakan kan semacam jorok.
nyemprot. Nah, sampai penggubah itu memaknai terjadinya zakat raya pun juga karena nyemprot Lingayuni. Itu sampai seperti itu. Nah, ini yang apa namanya, dari kepahaman bacaan ini bisa kita kembangkan. Cuman gini, Iya. saya yang sangat tertarik di dalam dialog antara Gatholoco dengan Kyai Hasan Bestari ya Mbak ya, Iya. bahwa manusia sejati seperti tokoh itu seolah-olah dia bisa menetralisir sesuatu yang menurut awam itu sebagai negatif, suatu yang negatif, dosa, dilarang, tapi ketika kemudian dimasukkan ke dalam dirinya itu diolah menjadi sesuatu yang sangat positif. Dianalogikan Gunung Merapi, ya gitu kan, bisa meskipun dia menyimpan sesuatu yang membahayakan, tapi dia bisa diolah, bisa memberikan kesuburan dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu juga yang menjadi dasar beberapa ulama khos ya, yang melakukan aksi-aksi yang menurut orang sebagai sesuatu yang haram, tapi dia lakukan. Misal di diskotik, sama purl dan lain sebagainya dan seterusnya. Gimana itu nyambung nggak Mbak jika kemudian direlevansikan dengan isi serat itu? Nyambung. Tapi juga perlu dibalik. Jadi sesuatu yang sebetulnya suci, yang sakral bagi orang-orang dulu yang paham. Tapi terus akhirnya dibelokkan sesuatu yang maksiat, yang dilarang yang maksiatnya ini. Artinya apa? Memaknai hal yang sakral itu apa ya? Menjadi tidak sakral lagi. Kan di situ kan maksiatnya. Tidak. Ya. Saya lebih pada contoh yang lain. Misal kita sebut saja misalnya candu, ya kan? Sebut aja misalnya candu. Ini kan makanan yang menurut orang nih umum kan negatif. Tapi dia bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang positif. Kalau ini tidak manusia dengan kesadaran sejati kan nggak mungkin. Nah, maksud saya yang di situnya barangkali perlu diterangkan sebenarnya gimana itu, Mbak. Iya. Kalau Betul. candu itu analog sebenarnya Mas, tidak real candu itu. Kalau diserat non sewu ya Mbak, nambahkan sekedap. Kalau diserat Gatholoco itu kan pemakaian candu untuk merokok, atau ketika si Gatholoco itu dihina, namamu jelek, haram dan lain-lain, sehingga dia tidak hanya memakai rokok terus sak gegem itu pewangan kabeh, sehingga ada suatu perubahan fisik yang luar biasa. Ayo nek wis mangan candu sakmene iki kan raine wabang, kekuatannya kuat dan lain-lain. Itu sebenarnya kan hanya analog candu, jadi bukan real candu. Candu itu kan memabukkan gitu loh. Yang dihirup, yang tadinya kalau rokok dihirup lewat apa tadi itu bambu tadi. Nah itu kan sebenarnya menceritakan bahwa itu suatu perjalanan spiritual yang memabukkan gitu loh. Itu arahnya ke sana. Jadi sebenarnya kitab Gatholoco itu yang menceritakan tentang penciptaan manusia tadi itu hanya bagian pertama, bagian kecil saja. Yang ke belakang tuh sampai pupuh 5, pupuh ini menceritakan tentang hakikat gitu, jalan, bukan lagi syariat. Maka tadi saya katakan munculnya serat Gatholoco itu merupakan dalam tanda kutip ketidakpuasan kalangan ningrat atas keadaan kehidupan yang saat itu terlalu kaku menerapkan syariat. Tapi gitu. Mohon maaf, jadi ketika kemudian saya mencoba melakukan interpretasi begitu ya, Bu Ida, Mbak Gatot gitu, seolah-olah memang pesan yang ingin terkandung pada tataran manusia-manusia dengan kesadaran tertentu itu dia memang sudah terbebas dari yang namanya dualitas, halal haram dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang saya tangkap sementara. Makanya malam hari ini saya pengen tahu sebenarnya itu bagaimana, Pak Gatot. Iya, jadi tidak salah juga kalau disebutkan bahwa pada awalnya manusia itu justru menganggap seks itu sesuatu yang hanya kepada kenikmatan
jasmani saja. Contoh yang gampang, setiap orang kalau menggebu mau kawin, arahnya itu hanya itu. Kan seperti itu kan. Arahnya segera berkumpul tanpa batas dan sah. Tapi setelah dia punya anak, mikir lagi, ternyata harus hati-hati dalam melaksanakan seks ini. Karena ini sakral. Karena apa? Karena anak ini, kalau nanti kita ini sembrono, jadinya anak seperti ini. Kalau kita ini dalam melakukan kepada kesucian, pada kemurnian jiwa, dampaknya seperti ini. Itu kan kesadaran setelah dia melewati masa-masa matang. Nah ini jadi dikaitkan juga dengan candu tadi. Memang candu itu kita istilahnya kecanduan itu ketagihan. Nah di sini arahnya kepada spiritual memang. Spiritual. Jadi orang kalau mempelajari spiritual, kalau sudah pada tingkat tertentu, kecanduan. Oleh karena itu ilmu spiritual itu sebetulnya untuk orang-orang tua. Karena apa? Karena masih muda. Belum sampai ke situ. Karena dia masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengabdi dalam bentuk materi, punya pengetahuan, punya karya-karya nyata yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan sebagainya. Nah ini tidak boleh ditinggalkan oleh anak muda. Itu nanti karena memang satria. Nah sedangkan memahami tentang spiritual, saya mencandu, kecanduan spiritual ini sudah kepanditan, bukan lagi satrio tapi pandito. Itu. Tapi ada nggak manusia dengan level kesadaran khusus yang dia kemudian bisa mengolah sesuatu yang negatif di luar tuh negatif, tapi ketika dia masuk ke dalam dia bisa menjadi positif. Ada nggak kira-kira? Bisa. Iya. Bisa. Bahkan pengertian Gadul tadi seperti yang Mas katakan tadi, dia sudah bisa manunggal. Jadi tidak lagi dualitas, ada penyatuan di sini. Dia sudah tidak dua lagi, sudah satu. Iya. Apa artinya itu? Itu digambarkan dalam lelucon tadi apa? Jadi sepertinya sendirian, ya. Kenikmatan itu sendirian. Nah makanya terus akhirnya diambil jalan tengah, namanya garwo, sigarani nyowo. Jadi sebetulnya dia satu, bukan dua lagi. Kalau masalah kesadaran mungkin saya tambahkan Mas Indra ya. Jadi kalau tingkatannya, kalau kita masih dalam kondisi meditasi ya, kita ini kan mendapatkan satu kesadaran, naik lagi ke samadhi, bisa ngomong kesadaran murni. Tapi kalau sudah di level hakikat atau makrifat itu sudah bukan lagi kesadaran murni, tapi kesadaran yang sudah paripurna. Kalau dalam laku Jawa, kesadaran yang sudah paripurna inilah yang disebut kita sudah masuk ke suwung gitu. Jadi sudah tidak ada lagi aku ini bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, dan aku tidak bisa apa-apa. Itu orang yang sudah bisa mencapai ke kesadaran purna. Jadi tidak lagi berpikir tentang dualitas. Orang-orang yang sudah bisa mencapai ke kesadaran purna, paripurna, itu adalah orang-orang yang sudah bisa menikmati dualitas semesta. Jadi apapun diterima dengan baik karena hakikatnya semua adalah baik, gitu loh. Nah itulah dari Serat Gatholoco ini sebenarnya suatu hakikatnya itu mengajak masyarakat itu tidak hanya terjebak di wilayah syariat. Kalau syariat ini kan hanya berisi tentang informatif ya, informatif banget. Cara melakukan sembahyang, cara melakukan puasa, gitu. Tapi diajak lagi untuk naik ke level tarekot yang sudah transformal. Perjalanan, tarekat dan perjalanan. Ya jangan berhenti lagi di wilayah tarekat, naik dikit lagi ke wilayah hakikat. Hakikat itu sudah memahamkan, sudah memahamkan, konformatif, memahamkan. Ya jangan berhenti lagi di wilayah hakikat, kalau bisa memahami yang makrifatnya. Iluminatif. Makrifat itu kan sudah suatu pencerahan. Kalau bahasa Islamnya kan
makrifat. Tapi kalau bahasa orang spiritualnya ini kan sudah mencapai pencerahan kayak Sang Buddha, Nabi. Jadi manusia suci itu loh yang sudah mencapai makrifat atau pencerahan. Sehingga beliau-beliau inilah yang sudah bisa dikatakan sebagai orang yang berkesadaran paripurna, bukan lagi berkesadaran hanya murni. Kalau kesadaran murni itu masih kesadaran dalam diri kita sendiri. Aku di sini yang kita dapatkan ketika kita meditasi atau samadhi. Ya. Sadar. Menurut Bu Ida nih ya, menurut Bunda Ida, kira-kira level syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu lebih cenderung pada ketuhanan atau kehidupan? Kalau syariat itu di tatanan dibutuhkan untuk menata tatanan masyarakat. Syariat itu kan tata cara, gitu kan. Tanpa syariat, tatanan masyarakat akan kacau, gitu ya. Terus thariqat dibutuhkan, thariqat kan perjalanan, dibutuhkan untuk suatu laku tertentu untuk menuju tujuan tertentu. Kalau hakikat adalah merupakan hasil dari pelaksanaan syariat dan thariqat, sudah naik ke atas, gitu, sudah sampai di hakikat, sudah sampai di pemahaman, gitu. Nah, naik lagi ke makrifat, bukan lagi ke pemahaman, tapi sudah sampai ke level pencerahan, gitu. Nah, itu kira-kira konkretnya di ilmu ketuhanan apa ilmu kehidupan? Masuk semuanya di wilayah spiritual, ketuhanan, masuknya semua. Kan itu syariat juga dalam rangka melaksanakan ajaran agama. Kalau syariat agama loh ya. Thariqat perjalanan juga perjalanan dalam rangka mau menujunya. Cuma iki cek melaku durung tutup. Gitu ya. Hakikat juga gitu, pemahaman tentang ketuhanan gitu. Makrifat juga gitu, sudah tercerahkan karena sudah manunggal, sudah ngerti, oh iya wis manunggal, wis meneng. Gitu. Ada tambahan Mbak Karim? Ya, mengulang itu tadi. Jadi betul, jadi di masyarakat itu memang punya tatanan atau tahapan seperti itu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Itu dianggap merupakan tahapan-tahapan dalam orang laku spiritual. Tapi juga bisa diartikan begini. Syariat itu semua yang kita lihat, kita dengar, kita lakukan, kita rasakan kebiar dunia ini. Termasuk ajaran yang tertulis, yang terucap. Nah, dari syariat ini yang nampak ini, kita coba cari hakikatnya. Apa hakikatnya dari syariat ini? Lewat cara, prosedur, jalan yang namanya thariqat. Thariqat kan jalan, cara, prosedur, metode. Nah, untuk menemukan hakikatnya. Kalau sudah ketemu hakikatnya, sebenarnya bermakrifat. Makanya makrifat ini akhirnya menjadi kata meripat, ya, tahu. Nah, jadi akhirnya ditarik ke bahasa Indonesia kan makrifat ini, jadi meripat itu. Jadi syariat yang nampak, yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ini, kita cari hakikatnya. Nah, ini kenapa? Karena ini kearifan, ini kearifan. Jadi harus dibedah, tidak sekedar kulit. Ini kulit tapi dibedah untuk mencari hakikatnya, hakikinya. Kalau sudah ketemu hakikinya, namanya bermakrifat. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jadi bisa tahapan, bisa merupakan satu bentuk yang bisa diartikan seperti ini. Jadi dikupas seperti itu. Kembali ke Gatholoco, jadi manusia Gatholoco itu dia sangat unik ya Mbak ya, sangat unik. Terus kemudian dikatakan dia mabuk candu, itu maksudnya dia mabuk candu ilahi. Iya betul. Candu spiritual. Iya. Maka kesadarannya akan terayun ke segala arah bagai palu ilahi yang tanpa ampun akan menggedor sekat-sekat sempit pemahaman awam tentang syariat. Tapi fenomena yang dialami Gatholoco ini akan sangat sulit dipahami oleh mereka yang awam yang tidak bisa menikmati candu yang sama tadi ya Mbak? Betul, betul. Oleh karena itu kan banyak ya, ini kadang-kadang kita ini salah menduga ya tentang, kalau di Jawa loh ya, di Jawa itu kadang pro kontra tentang Gatholoco, pro kontra tentang wayang. Itu tidak semua kontranya itu negatif. Ada juga karena beliau itu tahu tentang wayang ini,
itu sangat apa ya, sangat hakiki dalam memaknai kehidupan ini. Itu hanya milik orang-orang tertentu, milik orang-orang tua yang tidak boleh anak muda itu paham. Karena kalau paham, dia akan kecanduan, lupa duniawi, tidak kerja. Tidak kerja, akhirnya ya diam. Ya, terus gimana? Dunia ini gimana jadinya? Ini yang dikhawatirkan. Sehingga timbul diharamkan. Nah, tidak semua ulama ini berarti mengharamkan karena ada suka, enggak. Ada juga yang khawatir. Khawatir tentang gaduh lucu ini kalau dibedah betul, orang menjadi malas. Anak muda sudah malas, tidak mau berkarya lagi. Ini kan ya peradabannya hancur ya jadinya. Ini jadi kadang-kadang sengaja memang disembunyikan Bang. Iya. Nah, sebab apa gini? Untuk memahami tentang itu tadi ya, sampai pada bermakrifat itu kan semacam orang sekolah. Bukan semacam orang apa ya? Semacam orang itu mengejar sesuatu dengan alat yang tergantung alatnya. Ada kata ke Jakarta, untuk apa jalan kaki? Naik sepeda pancal aja. Untuk apa jalan pancal? Sepeda motor, mobil, bis, spur, pesawat aja, superjet. Cepat. 1 jam sampai. Nah, bukan seperti itu. Tapi harus TK dulu, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Nah, ini gambaran dunia kan jelas sudah. Analoginya, kalau misalnya bayi baru lahir itu jangan dilodek duren gitu ya Mbak? Ya. Jadi kalau masih SD jangan belajar, SMP, SMA jangan, belum waktunya, berbahaya. Kecuali akselerasi Pak. Nah, akselerasi itu paling-paling setahun, ya percepatan setahun, ya 3 tahun jadi 2 tahun, sampai terus melompat. Nah ini yang dikhawatirkan pelompatan ini, karena bagaimana juga tahapan-tahapan pendidikan yang formal sekarang ada ini mengacu ke situ, mengacu ke situ.